Selamat datang dalam acara pameran teater virtual bertajuk Perayaan Kami dengan tema Hayati setiap gestur, nikmati setiap dialog, biarkan panggung teater membawa kita dalam cerita bersama. Kami ucapkan selamat bertualang di dalamnya. Tahun 1926 menandai lahirnya teater modern Indonesia melalui drama Bebasari karya Rustam Effendi. Drama yang mengisahkan perjuangan Bujangga membebaskan Putri Bebasari dari Rahwana. Dilarang dipentaskan oleh kepala sekolah Belanda karena dianggap mengandung pesan politik berbahaya. Meski dilarang, Bebasari tetap menjadi simbol penting yang menandai awal kesadaran akan kekuatan teater sebagai medium perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tahun 1928 menjadi titik penting dalam perkembangan teater Indonesia. Dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda, hasil kongres ini berdampak langsung pada dunia teater, di mana para seniman mulai beralih dari penggunaan bahasa daerah dan Belanda ke dalam bahasa Indonesia dalam pementasan mereka. Perubahan bahasa pengantar ini menginspirasi lahirnya kelompok-kelompok teater baru, mementaskan drama-drama bahasa Indonesia seperti Sandiwara Bangsawan dan Komedi Stambul yang sebelumnya menggunakan bahasa Melayu. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana teater turut berperan dalam memperkuat identitas nasional yang sedang tumbuh saat itu. Memasuki periode 1930-an, teater nasional Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat. Era ini ditandai dengan munculnya karya-karya dramatis dari penulis-penulis terkemuka seperti Sanusi Pane dan Muhammad Yamin. Mereka menghasilkan naskah-naskah drama yang kental dengan tema nasionalisme dan optimisme akan masa depan bangsa. Karya-karya seperti Kertajaya, karya Sanusi Pane, dan Ken Arok dan Ken Dedes, karya Muhammad Yamin, menjadi bukti nyata bagaimana teater telah berkembang menjadi medium artistik yang efektif dalam menyuarakan aspirasi sosial dan politik masyarakat Indonesia. Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, terjadi kebanjiran pementasan teater yang bertolak dari penerjemahan naskah-naskah drama barat. Dari 536 naskah sandiwara berbahasa Indonesia yang dipelajari, sekitar 70% diantaranya merupakan naskah terjemahan dari berbagai bahasa. Menurut Jacob Sumarjo, teater Indonesia mengalami perkembangan signifikan di era 1960-an. Jim Lim melalui Studi Klub Teater Bandung menjadi pionir dalam memadukan unsur teater etnis dan barat. Terlihat dalam karya-karyanya seperti adaptasi Hamlet menjadi Jaka Tumbal. Sementara itu Suyatna Anirun melanjutkan warisan Jim Lim dalam memadukan teater barat dan etnis. Sedangkan Rendra dengan bengkel teater Jogjanya memperkenalkan pendekatan yang lebih eksperimental dengan fokus pada improvisasi dan gerak tubuh. Tahun 1970-an dikenal sebagai musim semi teater, sebuah masa keemasan yang ditandai dengan aktivitas teater yang luar biasa kreatif dan produktif. Periode ini mencapai puncaknya dengan didirikannya Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki oleh Gubernur Jakarta Ali Sadikin, yang mencapai epicentrum bagi pertunjukan teater, seminar, dan diskusi kesenian. Produktivitas yang mengesankan terlihat dari terciptanya 67 naskah drama
oleh 17 penulis berbakat, serta digelarnya berbagai pertunjukan baik dalam format festival maupun pementasan reguler. Tokoh-tokoh seperti Teguh Karya, Rendra, dan N. Riantiarno tampil sebagai pionir yang memperkenalkan idiom teater yang kemudian diakui sebagai bahasa Indonesia yang khas. Selanjutnya, periode 1980 hingga 1990-an. Meskipun ditandai pembatasan politik, justru memicu lahirnya kelompok teater dengan gaya unik seperti teater gandrik, teater gapit, dan teater sae. Di sisi akademik, perkembangan teater semakin kuat dengan aktivitas teater kampus, terutama setelah ISI Yogyakarta membuka jurusan teater pada tahun 1985 sebagai satu-satunya program S1 seni teater di Indonesia yang turut mendorong munculnya gagasan-gagasan artistik baru dalam dunia teater Indonesia. Memasuki dekade 1990-an, panggung teater Indonesia masih didominasi oleh tokoh-tokoh senior yang telah malang melintang di dunia teater seperti Teguh Karya, Rendra, Arifin C. Nur, dan Suyatna Anirun. Para maestro ini tidak hanya menjadi simbol kejayaan teater Indonesia, tetapi juga terus menghasilkan karya-karya yang mencerminkan kompleksitas isu sosial dan politik kontemporer. Karya-karya mereka semakin matang dalam mengeksplorasi kekayaan dan keberagaman identitas budaya Indonesia, sambil tetap mempertahankan relevansi dengan perkembangan zaman. Perkembangan teater Indonesia sejak tahun 1990-an menunjukkan dinamika yang menarik dengan munculnya berbagai kelompok teater modern di tahun 2000-an. Beberapa kelompok teater terkemuka seperti Teater Garasi di Yogyakarta dikenal dengan pendekatan eksperimental dan riset mendalam. Sementara Teater Satu di Lampung berkembang dari komunitas kampus menjadi kelompok dengan manajemen modern yang mengangkat isu-isu aktual. Meskipun beberapa kelompok seperti Teater Api di Surabaya telah berhenti beroperasi, kelompok-kelompok lain seperti Teater Koma dan Gandrik tetap mempertahankan gaya tradisional mereka. Di tengah tantangan era digital, di mana masyarakat memiliki banyak pilihan hiburan, kelompok-kelompok seperti Teater Payung Hitam dan Saturday Acting Club terus berinovasi dengan memadukan gerakan tubuh dan dialog untuk menciptakan pengalaman teater yang lebih menarik dan melibatkan penonton secara emosional. Pada tahun 2019 hingga 2020-an, pandemi COVID-19 memaksa dunia teater Indonesia bertransformasi dengan mengadopsi platform digital sebagai solusi kreatif. Meski banyak pertunjukan dan festival harus dibatalkan, komunitas teater membuktikan ketangguhannya dengan menghadirkan pertunjukan daring dan festival virtual seperti Indonesia Dramatic Reading Festival, menunjukkan bahwa kreativitas seni tetap dapat berkembang bahkan dalam situasi yang menantang. Mari kita saksikan salah satu bentuk teater virtual dari Indonesia Kaya dengan judul Nurbaya. Kata mereka, kau pilih cita-cita apa menikah? Hayo. Cita-cita itu nggak bisa kandas sebelum kita berhenti bernapas. Samui tapi jak indak mati, alu tataruang patah tidur. Aku dapat beasiswa untuk studi lanjut. Beasiswa? Serius? Di Belanda.
Onde mande. Kecantikan seperti ini bisa membuat pria mana saja terbius. Kodrat wanita tidak serendah pikiranmu, Bu. Hal tersebut menjadi penutup dari pameran virtual kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.